Kalau kita melihat judulnya mungkin agak berbeda dengan apa yang tadi disampaikan, tapi paling tidak di sini membahas tentang analisa risiko banjir, analisa risiko banjir nasional untuk Belanda, dan di diskusinya di sini tentunya yang kita sistem yang paling berguna, berfungsi, bekerja baik di Belanda, ya. Tentunya untuk mengantisipasi, menghitung risiko, kita perlu mengevaluasi hazardnya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang akan terpapar itu siapa saja. Kalau tidak hanya dalam kata-kata, dalam kualitas mungkin tidak punya efek jangka panjang, tapi kalau kita hitung kuantitas, kita bisa melakukan prediksi atau proyeksi ke depannya, ya. Nah, dari sini analisanya kita bisa melihat bahwa kebutuhan utama untuk lahan itu mau tidak mau di negeri Belanda terpaksa hanya tinggal teknologi ini satu-satunya pilihan, ya, membuat tanggul-tanggul membendung laut, karena kondisi sekarang pun tanah di permukaan daratnya Belanda itu sudah 4 meter lebih rendah dibandingkan dengan permukaan laut, ya. Jadi kalau kita jalan di sepanjang tol arah bandara, kalau kita lihat ke sebelah kanan kalau menuju bandara, tentunya kita melihat kadang-kadang kok airnya di sebelah kanan tuh lebih tinggi, gitu ya. Kalau kita bukan naik di jalan yang dipancang, tapi di jalan lamanya, kita sering melihat bayangkan kalau dalam kondisi normal pun, pasang surut normal pun seperti itu, apalagi kalau kondisi hujan, gitu ya. Kesulitannya tentunya bagaimana mengangkat air, mengeluarkan air dari kawasan yang lebih rendah itu. Nah, untuk merencanakan ini tentunya harus dievaluasi dengan teknologi yang sebenarnya sudah harusnya sudah tersedia, dan harus mau tidak mau, kalau tidak ada pilihan yang murah, ya terpaksa harus menggunakan teknologi pompa misalnya, gitu ya. Udah mau nggak mau. Tapi kalau masih bisa menggunakan seperti di Belanda, menggunakan angin, kemudian dari putaran konversinya bisa dipergunakan untuk mengangkat air dari elevasi yang lebih rendah ke elevasi yang lebih tinggi, keluar dari area tanggul, dialirkan ke area kawasan atau ke laut. Jadi sistem yang dipergunakan itu harus bisa bekerja 24 jam terus-menerus, ya. 7 hari seminggu terus-menerus, tanpa ada waktu jedanya, ya. Begitu ada waktu jeda dan pas kebetulan terjadi intensitas curah hujan yang sangat besar, tentunya harus diantisipasi alternatif berikutnya, itu retention pond ataupun ruang yang cukup luas untuk mengantisipasi. Pertama, kalau kita tahu kalau di Indonesia kita selalu merencanakan curah hujan dengan kala ulang berapa tahun, gitu ya, sehingga nanti akhirnya dimensi dari saluran yang kita bangun, kita pasang, itu menyesuaikan dengan intensitas curah hujan, debit volume dari air yang akan melalui saluran kita dengan kala ulang yang kita rencanakan itu. Umumnya dulu kala ulangnya masih 5-10 tahun. Tapi sekarang mungkin sudah nambah jadi 25, bahkan sudah dipastikan dari Kementerian PUPR bahwa
semua perencanaan itu menggunakan debit dengan kala ulang 100 intensitas, menggunakan intensitas curah hujan dengan kala ulang 100 tahun untuk drainase, dan juga debitnya dengan kala ulang 100 tahun. Nah, itu baru di kita ya. Kok di Belanda tentunya mereka harus mengantisipasi kemungkinan terburuk. Jadi istilahnya tuh intensitas curah hujan boleh jadi maksimum, intensitas curah hujan maksimum boleh jadi. Jadi yang mungkin terjadi itu sebesar apa gitu. Mereka sudah merencanakan sampai di situ, sehingga kita melihat bangunan-bangunan yang disiapkan untuk menahan gempuran ataupun luapan air pada saat kondisi mencapai kondisi yang maksimum gitu ya, itu menjadi masif, menjadi sangat besar seperti ini. Kemudian ini ada kata-kata nih, revolusi in thinking. Jadi ada dari scientific approach-nya tentunya. Dari dulu juga sudah scientific approach ya, sudah berbasis engineering. Tapi sekarang pemikirannya bagaimana kalau kondisinya menjadi semakin berat, kondisinya menjadi semakin ekstrim, dimana kita sudah nggak bisa mempunyai lahan lagi, sementara itu harus bisa dibuat suatu solusinya. Mungkin solusinya tidak harus akhirnya tidak tergenang sama sekali. Mungkin mau nggak mau ya harus tergenang. Area di tempat area yang disiapkan untuk tergenang itu tentunya tidak boleh menimbulkan resiko yang akan menyebabkan membahayakan jiwa manusia ya. Kalau seperti yang kejadian baru aja yang di Amerika ini, yang masih baru dalam beberapa jam terakhir ini, hurricane apa namanya itu mereka menyebutnya apa istilahnya, evakuasi besar-besaran gitu ya, evakuasi besar-besaran ini di mana resikonya itu kepada kehilangan nyawa gitu ya. Jadi begitu diberi peringatan itu, sekitar 6,5 juta warga dari suatu kawasan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tentunya mengungsi ke tempat yang lebih aman itu harus mendapatkan informasi yang betul. Ini nanti perjalanan hurricane-nya ini, typhoon-nya atau badainya itu melewati di mana gitu ya. Taunya malah lari ke tempat yang badainya di situ gitu ya. Itu memang jadi scientific approach itu harus holistik, harus lengkap, bahwa pergerakan dari bencana itu harus tetap bisa termonitor, dan kondisi yang akan dihadapi di depannya apakah sudah cukup infrastruktur untuk menahan gempuran dari bencana alamnya itu. Kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, di Belanda tentunya ini konsep-konsep yang mulai dipergunakan, dan kita sudah mengikuti konsep ini dalam arti kalau kita lihat di Belanda seperti ini ya. Contoh di Indonesia, misalnya gini ya, harus dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pemerintah Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk mengantisipasi kondisi intensitas curah hujan dengan kala ulang 1000 tahun, R1000 ya.
kita udah mempersiapkan ini, kemudian kita juga sudah nanti bisa dari linknya dicari sendiri, nanti coba dilihat. Untuk Jawa Barat kita bisa lihat, saya pernah menunjukkan ini juga kalau nggak salah di kelas ya, kita bisa mengantisipasi. Oh, ternyata untuk di sekitar Citarum intensitasnya apa nih, 550 ya. Di sekitar Jakarta, di sekitar Bekasi ini ada yang sampai 700, masih di DKI masih ada yang sampai 700 intensitasnya. Jadi kalau kita bandingkan kemarin dengan file Excel yang sudah kita pergunakan untuk analisa hidrologi dengan kala ulang 1000, ini cukup dekat ya. Yang digunakan kemarin salah satu normal atau normalnya kita lihat dari file Excelnya itu 700 sekian, jadi cukup dekat. Dan kemudian di tempat lain juga masih sekitar segitu. Nah, ini untuk yang 1000 tahun. Tapi ada lagi yang PMP atau probable presipitasi ya. Coba lihat yang lebih besar daripada ini. Kenapa ini cukup penting dan saya sampaikan berulang kali, karena tentunya kita pada saat membangun infrastruktur perencanaan kita pun memang nggak bisa nggak mau harus memperhitungkan ini dalam skala kawasan, nggak bisa dalam skala apa namanya, kawasan. Kita memperhitungkan nilai yang lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini tapi tempatnya susah nyarinya, nggak pernah berdekatan, ini harus dicari lagi keluar dulu. Apa ya, emang agak unik. PMP R1000 probable maximum partisipasi, peta R1000. Kemudian kemarin saya lihat ada di mana itu. Ada tuliskan teknik bendungan. Oh iya, tentunya siapa yang membutuhkan ini juga menjadi penting ya. Dari kebetulan di berbagai direktorat yang ada di Kementerian PUPR, mereka mengelompokkan ini, meletakkan ini di bendungan ya. Nah, masuk di narasinya itu memang nanti bagaimana hujan 1000 ini bisa bisa ditampung di bendungan, apakah cukup mampu atau tidak. Tapi dari perencanaannya tentunya tidak hanya di R1000, tapi harus lebih besar lagi, R yang lebih besar dari 1000. Bentar ya, Hasan, kita break dulu.